Sembah puja kepada Mahamahacharya Linsen, para Buddha, Bodhisattva, dan Dharmapala. Pertama-tama, terimalah salam dalam Dharma, Om Awik Namastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Clifford Rotandi dari tim VVBN 1. Saat ini saya akan membawakan cerita dari salah satu buku karya tulis Mahaguru, yaitu dari buku karya tulis Mahaguru yang ke-270 yang berjudul Buddha yang Aku Ketahui. Saya akan mengangkat salah satu cerita di dalam buku karya tulis Mahaguru ini yang berjudul Pertanyaan mengenai Sang Buddha dan 5 biksu. Kita ketahui bahwa setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha Sakyamuni pergi ke Taman Rusa Isipatana untuk menuntun 5 pertapa, yaitu atau 5 biksu atau yang biasa dalam bahasa Pali dikenal sebagai Pancawagya, yaitu ada Gondana, Wappa, Asaji, Badia, dan Mahanama. Kemudian disebutkan pula dalam Sutra Intan ataupun Sutra Wajra atau dalam bahasa Mandarin adalah Cingkangcing. Disebutkan bahwa pada kehidupan lampau Sang Buddha pernah menjadi seorang pertapa, yaitu pertapa Santi. Namun pada saat itu terdapat seorang raja, yaitu Raja Kalingga, memotong anggota tubuh dari pertapa Santi lantaran cemburu karena pertapa Santi akrab dengan selir dari Raja Kalingga ini. Namun pertapa Kalingga tidak marah berkat Santi Bala ataupun kekuatan kesabaran. Kemudian Raja Kalingga pun sangat menyesali hal ini, dan inilah jalinan ikatan jodoh antara pertapa Santi dan Raja Kalingga. Mahaguru berkata, pertapa Santi adalah kehidupan lampau dari Buddha Sakyamuni, dan Raja Kalingga adalah kehidupan lampau dari Gondana. Kemudian pertapa Santi berikrar bahwa bila mana ia mencapai kebudaan, maka ia akan menuntun Gondana lebih dahulu, ataupun Raja Kalingga pada saat kehidupan itu. Kemudian pula dalam Dhammamuka Nirdana Sutra, Mahaguru membaca pada bagian yaitu Ananda bertanya kepada Sang Buddha perihal Sang Buddha menuntun 5 pertapa dan lebih dulu mencapai kesucian. Mengapa demikian dan apa jalinan nidananya ini atau jalinan ikatan jodohnya ini? Sang Buddha menuturkan kisah, yaitu pada kehidupan lampau Sang Buddha adalah seorang raja yang bernama Raja Maitribala yang memerintah negeri itu dengan sangat baik. Semua rakyat di negerinya sangat taat hukum dan belajar Buddha Dharma. Namun suatu hari 5 yaksa jahat tiba di negeri dari Raja Maitribala ini. Namun mereka tidak berani memangsa rakyat dari Raja Maitribala ini. Akhirnya kelima yaksa jahat ini memohon kepada Raja Maitribala. Dengan welas asih dari Raja Maitribala, ia pun melubangi dirinya sendiri dan membiarkan kelima yaksa ini meminum darah dari Raja Maitribala ini. 5 yaksa ini pun menyantap dengan sangat puas, dan Raja Maitribala berkata, "Saya menyelamatkan hidup kalian berlima dengan darah segar, dengan harapan kalian meninggalkan sifat jahat dan melaksanakan kebajikan, membina lahir batin, supaya kelak dapat mencapai kehidupan yang lebih baik ataupun mencapai kebudaan." Kemudian Raja Maitribala berlanjut, "Kelak bila saya mencapai kebudaan terlebih dahulu, saya pasti akan menuntun kalian terlebih dahulu." Kemudian Raja Maitribala inilah adalah Sang Buddha Sakyamuni, dan kelima yaksa ini adalah 5 pertapa. Kemudian Mahaguru berkata kepada Sang Buddha, "Apakah ada kontradiksi di antara kedua kisah ini?" Sang Buddha menjawab, "Tidak ada." Mahaguru kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Sang Buddha berkata, "Zaman dan latar belakang yang berbeda, ataupun yang dimaksud dengan banyaknya kelahiran,
Kemudian Mahaguru berkata, kehidupan Sang Buddha dulu yang sebagai Pertapa Santi menuntun Raja Kalingga, dan juga kemudian kehidupan Raja Maitribala yang menuntun Himayaksa ini sungguh adalah jalinan nidana yang sungguh kebetulan. Sang Buddha kembali menjawab, beginilah jalinan karma dan nidana, demikianlah adanya. Sang Buddha pun kembali berkata, begitu pula dengan guru atau mahaguru. Ikatan jalinan nidana mahaguru dengan siswa bersarana kepada mahaguru. Itu pun berkat dari kehidupan sebelumnya. Bahkan ada siswa yang dari satu kehidupan sebelumnya, bahkan ada siswa yang memiliki jalinan nidana dengan mahaguru dari jalinan kehidupan yang tak terkira. Sehingga kita sebagai siswa dari mahaguru, kita memiliki ikatan jodoh atau ikatan nidana dengan mahaguru itu berkat dari jalinan jodoh kita pada kehidupan sebelumnya. Mungkin saja kita pernah menjadi siswa dari mahaguru dalam kehidupan sebelumnya, dan kita kembali bertemu di kehidupan ini. Dan mahaguru kembali menuntun kita dalam kehidupan ini untuk mendalami Buddha Dharma. Sehingga hendaknya kita sebagai seorang siswa dari mahaguru, kita harus mensyukuri kehidupan ini. Kita harus mensyukuri jalinan nidana ini, yaitu kita dapat dipertemukan kembali dengan mahaguru. Dan hendaknya kita pun harus rajin dalam melatih diri, rajin bersadana, menjapa mantra, dan kita harus menghargai semua dharma dari mahaguru. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terimalah salam dalam dharma. Om Awik Namastu. Namo Buddhaya.